Kita harus paham apa yang dikatakan Pak Presiden kemarin waktu di Nganjuk. Wah, macam-macam pelintirannya di media sosial. Ya. Orang kampung kan nggak pakai dolar, kata Pak Presiden, terus diledekin di mana-mana. Seolah Pak Presiden tidak paham tentang soal itu. Dia sangat paham, sangat-sangat paham. Tulis buku ekonomi tebal-tebal begini, masa tidak paham hal itu? Tapi seorang presiden harus bicara kepada rakyatnya. Di Nganjuk, bicara sama orang kampung, ya, dan meresmikan koperasi di Nganjuk itu. Semua kita tahu, ya. Begitu banyak barang kita impor, ya. Sampai peniti pun kita impor, pacul kita impor. Apa kita nggak bisa bikin peniti, nggak bisa bikin pacul yang benar aja, ya kan? Dan dibalik semua itu barang impor. Dan barang impor ini bisa menyusahkan kita juga dengan sistem perdagangan online, digital ekonomi seperti sekarang. Dan segalanya itu ditentukan oleh mata uang yang paling kuat. Makanya pelan-pelan sudah bergeser dari Amerika. Dolar menguat pada waktu Perang Dunia Kedua, ketika Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi kepada Eropa Barat yang pada waktu itu kalah perang melawan Jerman, baru kemudian menang pada tahun 45. Sekarang orang mulai berpikir dengan mata uang yang lain. Di balik semua itu, tetap kapitalisme ini bermain, neo-kapitalisme, yang tanpa kita sadar berada di balik dan mengendalikan digital ekonomi ini. Persoalannya, kapan kita akan menjadi pengendali, bukan hanya menjadi konsumen dalam hal ini. Dan ini tantangan bagi kita sekarang ini, bagaimana negara kita ini bisa menjadi kuat satu ketika, ya, menjadi stabil secara ekonomi, dan kita sebenarnya punya potensi yang sangat-sangat besar untuk itu. Karena itu tidak ada bangsa di dunia ini yang suka melihat Indonesia ini tetap kuat, tumbuh, dan berkembang. Dan kritik di Ekonomis kemarin tentang ekonomi Indonesia, saya baca berulang-ulang, ujung-ujungnya ya mau mengembalikan kita seperti era Pak Harto. Akhirnya bangsa kita ini hanya jadi bangsa pengekspor bahan-bahan mentah yang nilai ekonominya tidak sebanding ketika sudah menjadi produk mesin dan teknologi di zaman modern sekarang. Ini cuma mau itu aja. Saya pengalaman betul pada waktu Pak Harto, hampir kita ini sudah menjadi the Asian Tiger tahun 97. Kekuatan ekonomi terpenting di Asia pada waktu itu. Karena Pak Harto bisa naikkan pertumbuhan ekonomi sampai 8% pada waktu itu. Mereka tidak suka. Digoncang kita dengan mata uang, berantakan semua. Ketika kita kalang kabut, IMF datang. Saya menjadi saksi sejarah dengan Pak Murdiono pada waktu itu. Bagaimana IMF mengatakan kami akan membantu Indonesia. Kita itu ibaratnya bayi lahir, nggak dewasa, masuk inkubator. Ya, dia akan bantu kita, tapi dengan beberapa permintaan. Salah satu permintaannya, dana untuk pengembangan IPTN minta dihentikan. Kenapa? Orang-orang Barat itu tidak akan pernah mau Indonesia itu mampu menjadi negara yang masuk ke era teknologi. Nggak tahu. Kalau IPTN itu dikembangkan terus, Indonesia akan bisa, mungkin hari ini kita sudah bisa bikin pesawat tempur sendiri. Mereka nggak mau. Kita digagalkan di situ. Itu generasi muda harus paham. Jangan kita menggantungkan nasib kita ini kepada bangsa lain. Nggak ada yang akan nolong kita itu kecuali kita sendiri. Dan jangan kita maki-maki bangsa sendiri, negara kita sendiri, puji-puji bangsa lain. Bahaya itu. Mentalitas seperti itu merusak kepentingan kita sendiri. Kitalah yang harus memperbaiki apa yang kurang pada bangsa kita ini. Dan segera termasuk juga pembangunan hukum kita. Salah satu sisi yang lemah dari pemerintah ke pemerintah berganti sampai pada pemerintah sekarang, masih juga orang mempersoalkan adanya ketidakpastian hukum di negara kita ini dan birokrasi yang berbelit-belit, ya. Dan kemudian ujung-ujungnya adalah biaya-biaya ekstra yang harus dikeluarkan.